Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi di section 3, Control Objective for Information and Related Technology 4.1. COBIT 4.1 bagian ketiga, kita akan bahas tentang deliver dan support. Kita sambil mengingatkan kembali, kita secara keseluruhan COBIT 4.1 bicaranya dengan beberapa jenis spesifikasi ya di dalamnya. Tapi hari ini kita akan lebih banyak bicara tentang deliver and support. Apa itu domain 3 penyerahan dan pendukung atau deliver dan support? Domain ini lebih dipusatkan pada ukuran tentang aspek dukungan TI terhadap kegiatan operasional bisnis, tingkat jasa layanan TI aktual atau service level, dan aspek urutan atau prioritas implementasi dan untuk pelatihannya. Pada domain deliver and support atau DS ini terdapat 13 high level objektifnya. Kita akan bahas satu-satu. DS yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan. Yang di dalamnya ada DS 1.1 yang berisi rangka pengelolaan tingkatan jasa. Kemudian ada DS 1.2 ketentuan jasa. Kemudian ada DS 1.3 kesepakatan tingkatan jasa. Kemudian ada DS 1.4 kesepakatan tingkat peroperasian ya. Kemudian DS 1.5 pemantauan dan pelaporan pencapaian SLA. Kemudian DS 1.6 ulasan SLA dan kontraknya. Kemudian kita bicara DS yang kedua di deliver supportnya. DS yang kedua adalah mengelola layanan pihak ketiga, di mana DS2 ini ada 4 turunannya. Yang pertama DS2.1 identifikasi hubungan semua pemasok. Kemudian DS2.2 pengelolaan hubungan pemasok. Kemudian DS2.3 pengelolaan risiko pemasok. DS2.4 pemantauan kinerja pemasok. Kemudian di DS3 itu akan berbicara mengenai mengelola kinerja dan kapasitas, di mana turunannya ada DS 3.1 perencanaan kinerja dan kapasitas, kemudian DS 3.2 ini kinerja dan kapasitas saat ini, kemudian DS 3.3 kinerja dan kapasitas masa depan, kemudian DS 3.4 ketersediaan sumber daya IT, kemudian DS 3.5 pemantauan dan pelaporan. Berikutnya DS yang keempat yaitu memastikan layanan yang berkelanjutan, di mana ada 10 turunannya. Yang pertama adalah rangka kelanjutan IT-nya, kemudian rencana kelangsungan IT-nya, kemudian sumber daya krisis IT, pemeliharaan rencana kelangsungan IT, pengujian rencana kelangsungan IT, kemudian pelatihan rencana kelangsungan IT, penyaluran rencana kelangsungan IT, pemulihan dan pemulaian kembali jasa IT, penyimpanan backup offsite, kemudian ulasan setelah pemulaian kembali. Untuk di turunan yang keempat ada 10. Berikutnya yaitu DS5, yaitu memastikan keamanan sistem, di mana ada 11 turunannya. Yang pertama adalah pengelolaan keamanan IT, rencana keamanan IT, pengelolaan identitas, pengelolaan akun pengguna, pengujian, pengawasan dan pemantauan keamanan, kemudian ketentuan insiden keamanan, pengelolaan teknologi keamanan, pengelolaan kunci kriptografi, kemudian pencegahan dan pendeteksian, dan pengkoreksian software jahat, kemudian keamanan jaringan, dan yang ke-11 adalah pertukaran data sensitif. Berikutnya DS yang ke-6 yaitu mengidentifikasi dan mengalokasi biaya. Di sini ada 4 turunannya. Yang pertama adalah ketentuan jasa, yang kedua adalah akuntansi IT, yang ketiga adalah model dan pemberian tarif biaya. Yang keempat adalah pemeliharaan dan model biaya. Kemudian DS yang ketujuh yaitu mendidik dan melatih pengguna. Di sini ada 3. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua penyampaian pelatihan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi pelatihan yang diperoleh. Kemudian di DS 8, di sini bicara mengenai mengelola service desk incident, di mana ada 5 turunannya. Yang pertama adalah bagian jasa, yang kedua adalah pendaftaran query pelanggan, yang ketiga adalah kenaikan insiden,
Yang keempat adalah penutupan insiden. Yang kelima adalah pelaporan dan analisa kecenderungan. Yang kesembilan, kita akan bicara mengenai mengelola konfigurasi, di mana turunannya ada 3. Yang pertama adalah tempat penyimpanan dan dasar konfigurasi. Yang kedua adalah identifikasi dan pemeliharaan item konfigurasi. Yang ketiga adalah ulasan integritas konfigurasi. Kemudian yang ke-10 adalah mengelola permasalahan, di mana ada 4 turunannya. Yang pertama adalah identifikasi dan klasifikasi permasalahan, kemudian penelusuran dan penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah penutupan masalah. Yang keempat adalah integrasi konfigurasi, insiden, dan pengelolaan permasalahan. Yang 11, ini kita bicara mengenai mengelola data. Di sini ada 6 turunannya. Yang pertama adalah persyaratan bisnis untuk pengelolaan data. Yang kedua adalah susunan penyimpanan dan ingatan. Yang ketiga adalah sistem pengelolaan perpustakaan media. Yang keempat adalah pemusnahan. Yang kelima adalah backup dan penyimpanan kembali. Kemudian yang keenam adalah persyaratan keamanan untuk pengelolaan data. Kemudian yang 12 adalah mengelola lingkungan fisik. Di sini ada 5 turunannya, yaitu pemilihan dan layout situs, ukuran keamanan fisik. Kemudian yang ketiga adalah akses fisik. Yang keempat adalah perlindungan terhadap faktor-faktor lingkungan. Kemudian ada pengelolaan fisik, fasilitas fisik. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-13, yaitu mengelola operasi. Di sini ada 5 turunannya. Yang pertama adalah prosedur dan instruksi pengoperasian. Yang kedua adalah penjadwalan kerja. Yang ketiga adalah pemantauan infrastruktur IT. Yang keempat adalah dokumen sensitif dan peralatan output. Kemudian yang kelima adalah pemeliharaan preventif untuk hardware. Demikian untuk pembahas mengenai section 3, fokusnya pada COVID 4.1 mengenai delivered and support. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.